Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit di dunia, di mana di situ adalah tempat Al-Quran sebelum diturunkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama berkata bahwasanya Al-Quran tersebut turunnya 3 kali. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Al-Lauhul Mahfuz, dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di Al-Lauhul Mahfuz itu 1 kali sekaligus. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu juga 1 kali, dan itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan di suratul Duhan disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam tersebut kok dikatakan malam Lailatul Qadar? Qadar itu apa artinya qadar? Kalau Lailah itu maknanya malam. Al-Qadar itu apa artinya qadar? Qadar itu banyak artinya. Artinya qadar tersebut itu banyak. Yang pertama, Lailatul Qadar tersebut, arti pada Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya dan hukum. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusannya dan takdirnya di malam Lailatul Qadar untuk setahun full. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat untuk mencatat semua amal-amalnya manusia, siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, rezekinya sampai mana saja. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat mencatat itu semua pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Duhan tersebut, fiha yufraku kulli amrin hakim. Di dalam malam tersebut, malam Lailatul Qadar, malam yang berkah tersebut, yufraku kulli amrin hakim. Allah Subhanahu wa taala memisah tiap-tiap perkara yang akan terjadi di dunia pada hambanya, kullu amrin hakim, semua perkara yang sangat yang kuat, yang sudah tetap keputusannya. Artinya malam Lailatul Qadar sampai malam Lailatul Qadar yang akan datang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian tersebut. Cuma hal ini ada riwayat lain bahwa malam catatan tersebut itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi adalah malam nisfu Sya'ban. Cuma mengambil daripada nama Lailatul Qadar karena qadar tersebut maknanya adalah takdir. Malam takdir. Ada termasuk daripada maknanya Lailatul Qadar tersebut, qadar tersebut, ada ulama yang mengatakan qadar tersebut adalah kemuliaan dan keagungan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, Lailatul Qadar tersebut adalah malam keagungan. Malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suratul Qadr Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar tersebut lebih bagus daripada 1000 bulan. Menunjukkan Al-Qadar tersebut, makna daripada Al-Qadar adalah kemuliaan atau keagungan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Dalilnya apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seandainya tidak mulia, enggak mungkin lebih bagus daripada 1000 bulan. Bahkan diteliti oleh ulama, ternyata 1000 bulan tersebut itu perkiraan 83 tahun 4 bulan. Jadi apa arti daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an
Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan, artinya beramal, ibadah, taat, zikir, Al-Quran atau sholat pada malam Lailatul Qadar tersebut pahalanya lebih daripada kita beribadah 1000 bulan yang dimana di situ tidak ada Lailatul Qadar di situ. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak lepas daripada sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Nabi Muhammad ini diberi kabar, mendengar tentang orang-orang di zaman dahulu, ada satu orang soleh yang hidupnya luar biasa sehingga orang soleh tersebut mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siang berperang menegakkan agama Allah, malam tak pernah tidur mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dihitung ternyata itu jumlahnya 1000 bulan. Artinya orang zaman dahulu ini memang orangnya kuat-kuat, luar biasa, dan umurnya sangat panjang. Ini 83 tahun 4 bulan, umatnya Nabi Muhammad kebanyakan gak nyampe umur segitu. Sehingga Nabi Muhammad tersebut, Masya Allah, rahmatnya kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak ingin umatnya tersebut kalah dengan umat-umat lain kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad meminta kepada Allah dengan umur umat yang sedikit ingin melebihi umat-umat sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun may yatajawaz dzalik. Umur umatku ini antara 60 sampai ke 70. Dan sedikit dari umatku orang yang umurnya melewati itu. Artinya sedikit tersebut daripada orang yang umurnya enggak nyampe, orang yang melebihi umur 70 tahun itu lebih sedikit daripada orang yang wafat sebelum umur 70 tahun. Itu kebanyakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan hadiah umatnya Nabi Muhammad ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut pahala melebihi ibadah 1000 bulan. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar tersebut memang hanya ada di bulan Ramadan, bulan kemuliaan. Apakah Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling afdol melebihi malam-malam yang lain? Jawabannya, kalau dalam setahun memang Lailatul Qadar adalah malam paling afdol daripada malam yang lain. Tapi kalau kita bandingkan dari zaman dahulu sampai hari kiamat, malam yang paling afdol adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah malam kelahiran Nabi Muhammad bisa melebihi malam Lailatul Qadar? Naam, iya. Melebihi malam Lailatul Qadar. Kenapa kok bisa seperti itu? Malam Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad, hanya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad tersebut adalah alam yang baru, keindahan yang baru, penyelamat yang baru bagi alam semesta. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi kita umatnya Nabi Muhammad, malam yang paling afdol secara mutlak itu adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Nabi Muhammad, malam yang paling afdol itu bukan malam kelahirannya sendiri. Khusus bagi Nabi Muhammad, malam yang paling afdol adalah malam Al-Isra wal Mi'raj. Untuk malam-malam ketika kita hitung setiap tahun, malam apa yang paling afdol? Ya malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Itu kalau kita menghitung dalam jumlahnya setahun. Kalau kita menghitung kepribadian kita, bagi kita pribadi, malam apa yang paling afdol? Malam di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita tidak bermaksiat kepada Allah di malam itu, maka malam itu lebih afdol untuk kita daripada malam yang lain. Itu untuk kepribadian. Makanya dikatakan oleh ulama bahwasanya
setiap malam atau setiap siang yang dimana kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, patut kita untuk merayakan waktu tersebut. Begitu. Artinya apa? Untuk kepribadian kita, malam Lailatul Qadar mana afdal sama malam yang lain secara mutlak dalam setahun, secara umum dalam setahun tanpa memandang perorangan, maka Lailatul Qadar paling afdal. Tapi ketika memandang perorangan, malam apa yang paling afdal? Malam di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara pribadi seperti itu. Apa gunanya malam Lailatul Qadar kalau kita bermaksiat kepada Allah? Disebutkan oleh ulama bahwasanya setiap malam di mana di situ amal baik dilipat gandakan, ketika kita melakukan dosa maka dosanya pun dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar. Terus apa itu? Malam Lailatul Qadar tersebut juga ketepatan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Cuma Lailatul Qadar ini memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu malam Lailatul Qadar? Agar orang-orang tersebut itu berijtihad sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan secara full, agar mereka tersebut mengharap tiap malam itu mengenai Lailatul Qadar. Makanya ada seseorang yang tanya pada gurunya. Ada seorang santri tanya pada gurunya. Nanya, "Kiai," katanya, "iya, ada enggak kapan kira-kira Lailatul Qadar itu?" Kemudian kiai itu menjawab, "Kenapa?" "Enggak, saya ingin ibadah di malam Lailatul Qadar." Kiai itu menjawab, "Dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan semuanya Lailatul Qadar." Semuanya Lailatul Qadar. Kenapa? Apakah memang semuanya? Tidak. Tapi ketika kita menganggap dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan Lailatul Qadar, maka kita akan hati-hati di situ dan kita akan ibadah di situ, dan salah satunya pasti kita akan tepat pada Lailatul Qadar. Kalau kita milih-milih ya kadang tepat, kadang enggak, kadang tepat, kadang enggak, kadang tepat, kadang enggak. Ya seperti itu. Ya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dimaafkan baginya semua yang berlalu dari dosa-dosanya. Cuma ada ulama yang berkata bahwasanya kalau kita ingin benar-benar mengharap Lailatul Qadar, maka kita harus niatkan atau kita harus punya tekad. Jangan hanya di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Memang 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih diharap, dan malam-malam ganjil itu lebih diharap. Tapi perlu kita ketahui, itu paling diharap, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam tersebut. Makanya Allah Ta'ala merahasiakan agar orang-orang dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya sekarang 10 terakhir bulan Ramadan tinggal nanti malam saja. Sementara malam ganjil semuanya sudah lewat. Apakah nanti malam 30 tidak ada keistimewaan? Enggak, ada keistimewaan. Bahkan istimewaannya luar biasa. Apakah bisa diharap nanti malam Lailatul Qadar? Insya Allah bisa diharap. Karena tidak ada yang tahu. Seperti itu. Bahkan nanti malam terakhir, insya Allah nanti malam terakhir bulan Ramadan, andai bukan Lailatul Qadar, pasti di situ agak ada keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk secara khusus malam terakhir bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada umatnya bahwasanya kata Nabi, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsan lam yu'tauhunna ahadun minal anbiya'i qabli." Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan 5 pada umatku, yang dimana yang 5 ini tidak diberikan oleh Allah pada nabi pun satu nabi pun sebelum aku. Jadi nabi saja enggak dapat yang 5 ini.
hanya umatnya Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala berikan hadiah. Yang pertama, Allah Ta'ala memandang di malam pertama bulan Ramadan dengan pandangan rahmat. Yang nomor dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bau mulutnya orang yang puasa lebih harum daripada misik. Yang ketiga, tiap waktu, tiap jam, tiap menit malaikat mendoakan orang yang berpuasa. Yang nomor empat, Allah Ta'ala berkata pada surga untuk bersiap-siap menyambut umatnya Nabi Muhammad. Dan yang nomor lima, apa? Kata Rasulullah, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ghafarallahu ta'ala lahum jami'a. Ketika malam terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua dosa umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga sahabat ada yang heran, ada yang tanda tanya. Dosanya dimaafkan semuanya oleh Allah bagi orang yang berpuasa dan yang mengabdikan diri kepada Allah. Ada sahabat yang tanya, berkata sahabat, ahiyya lailatul qadri ya Rasulullah? Apakah malam terakhir yang dimana semua dosa dimaafkan itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Nah, Rasulullah itu menjawab, la, bukan. Itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar beda lagi. Ini malam terakhir bulan Ramadan memang istimewa, kata Nabi. Dan malam terakhir bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah untuk umatnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alam tarau annal ummalah idza amilu fa idza farau fu ujurahum. Wahai sahabat, tidakkah kalian berfikir bahwasanya ketika kita mempekerjakan seseorang, kemudian pekerjaannya bagus, pekerjaannya luar biasa, tidakkah orang itu berhak untuk mendapatkan upah yang sempurna? Iya ya Rasulullah. Ya begitu juga orang puasa, diperintah oleh Allah, dia puasa, malamnya ibadah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, tadarusul Quran, berzikir, iktikaf. Tidakkah mereka mendapatkan pahala yang sempurna? Iya ya Rasulullah. Sudah. Jadi malam terakhir tersebut ada Lailatul Qadar atau tidak ada Lailatul Qadar, malam terakhir bulan Ramadan adalah malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Seperti itu. Jadi sekarang sudah nggak ada lagi Lailatul Qadar, berarti malam terakhir santai. Jangan santai. Justru ini malam perpisahan. Gitu. Malam perpisahan, malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam perpisahan di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur kita dipanjangkan, agar sisa umur kita diberkahkan oleh Allah, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, agar hati ini dijaga supaya tidak riya, supaya tidak sombong, supaya tidak benci pada orang, supaya tidak punya sifat dendam, supaya tidak punya sifat hasud, supaya hati ini menjadi hati yang penyayang, yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bahkan ya, termasuk dari rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada umatnya Nabi Muhammad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat pahala niat. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, kemudian kita meniatkan kebaikan tersebut, kita berniat saja itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, contohnya begini. Ketika orang melakukan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala wajib. Jika kita melakukan yang wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat. Begitu kan dalam hadisnya Nabi? Sekarang begini. Ini Ramadan tinggal penghujung terakhir. Kita setelah Ramadan ingin bagaimana? Jadi diniatkan, setelah bulan Ramadan ini saya ingin memperbanyak baca Quran. Setelah bulan Ramadan ini bulan apa? Saya mau haji. Niatkan. Di bulan Ramadan ini niatkan semua amal baik setelah keluar bulan Ramadan. Kenapa kok harus diniatkan di bulan Ramadan? Dikarenakan meskipun amal kita di luar bulan Ramadan, tapi niat kita ada di dalam bulan Ramadan. Jadi dengan kita berniat, kita akan mendapatkan berkahnya bulan Ramadan karena niat kita ada di bulan Ramadan. Seperti itu.
Jadi di bulan Ramadan itu niat kita, banyak niat baik. Kebaikan itu banyak diniatkan. Sehingga seandainya niat tersebut adalah hukumnya sunnah, maka kita dengan niatnya akan mendapatkan pahala wajib. Seandainya yang kita niatkan adalah ibadah-ibadah yang wajib, maka dengan niat kita, kita akan mendapatkan 70 kali lipat daripada pahala niat yang biasa yang kita niatkan di luar bulan Ramadan. Nah, itu rahasianya. Seperti itu. Makanya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang masya Allah disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kebaikan amal baik mencari bekal itu sangat gampang untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maupun itu yang hidup ataupun kita mengirimkan doa untuk orang yang wafat. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadis, ummati ummatun marhumah. Umatku ini sebenarnya adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa seperti itu? Kata Rasulullah, salah satu tanda-tandanya tadkhulu kuburahum bidunubin kaljibal wa takhruju minha wa qad ghufira laha. Umatku ini salah satu tanda-tandanya kata Nabi Muhammad akan ada sebagian dari umatku di mana ketika dia masuk ke liang kubur membawa dosa sebanyak gunung, tapi nanti ketika bangkit lagi dari kuburan dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kenapa kok dihapus dosanya padahal masuk ke kuburan membawa dosa besar banyak, ketika bangkit dari kuburan dosanya terhapus semuanya. Kenapa? Bistighfaril ahya lil amwat. Dengan istighfarnya orang yang hidup yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Makanya secara khusus umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Seperti itu. Kembali pada Lailatul Qadar. Kembali pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tersebut tidak ada yang tahu kapan waktunya, tapi Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Tidak ada yang tahu kapan. Lailatul Qadar itu cuma ada tanda-tandanya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan jutaan malaikat, bahkan bukan jutaan, miliaran malaikat. Malaikat Jibril pun ikut turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh itu ahli tafsir mengatakan bahwasanya ar-ruh tersebut itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi memimpin malaikat Jibril tersebut pada malaikat-malaikat yang lain turun ke bumi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka apa itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang halal, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa, dan orang tersebut akan bersalaman dengan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibril raqqa qalbuhu wa raqqa qalbuhu. Barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, maka hatinya akan lembut, air matanya akan mengalir, dan orang tersebut akan khusyuk. Malaikat Jibril terkadang berupa-rupa orang yang kita kenal, dan kita nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Berupa orang yang kita kenal, kadang saudara kita, kadang teman kita, kadang orang lain, yang dimana kita akan bersalaman. Tanda-tandanya kalau orang tersebut sudah bersalaman dengan malaikat Jibril, maka hatinya lembut, hatinya halus, hatinya pemaaf, hatinya tersebut bersabar. Makanya malaikat Jibril tersebut termasuk dari jumlahnya malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dan termasuk tanda-tandanya malam Lailatul Qadar tersebut adanya ketenangan dalam hati. Jadi ketika kita merasakan di mana malam tersebut kita lebih tenang, ibadahnya lebih enak, ketika ngaji lebih nikmat, maka itu menunjukkan kalau itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat semuanya turun. Kita berkumpul dengan jutaan malaikat yang dimana kita tidak bisa melihatnya. Tapi ketika berkumpul dengan malaikat pasti aura ini akan beda. Makanya
Ketika sholat, sholatnya rasanya beda, lebih nikmat daripada yang sebelumnya, dan hati rasanya lebih tenang, sangat tenang di malam tersebut. Bagi orang yang beribadah dan menikmati ibadahnya. Soalnya ada orang tersebut dia tidak ibadah atau ibadah tapi dia merasa bosan dengan ibadahnya. Ada orang ibadah dan menikmati ibadahnya. Bagi orang yang menikmati ibadahnya, dia akan merasakan bagaimana ketenangan Lailatul Qadar tersebut. Bahkan sampai-sampai ketika siangnya Lailatul Qadar, matahari itu keluar tidak terlalu terang. Meskipun nggak hujan, bahkan tidak ada awan, tapi terangnya matahari nggak terlalu terang. Angin juga santai. Ada sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu kencang. Pokoknya tenang lah. Cuma yang paling nampak itu adalah matahari. Matahari nggak terlalu terang, meskipun tidak ada awan, meskipun tidak mendung. Kenapa? Karena cahayanya matahari tertutup dengan cahayanya malaikat yang semalam tersebut. Wallahu alam. Tapi saya pribadi merasakan itu ketika siang hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis itu malam apa? Malam 27. Hari Kamis ini ketika saya keluar rumah, apa hanya di sini kata saya itu. Jadi saya jalan ke Sampang sampai sore terus. Masya Allah, keluar rasanya hati tenang gitu. Ya matahari pun juga nggak terlalu terang. Saya lihat juga nggak mendung, tapi nggak bercahaya terang. Hati itu tenang, melihat aura-aura kok nikmat rasanya gitu. Wallahu a'lam. Tapi itu saya rasakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Ala kulli hal, daripada kita meneliti menjaga-jaga, oh apa malam 21 ya, apa malam 23 ya, atau malam 27 ya. Daripada gitu sudah anggap saja dari awal sampai akhir semuanya Lailatul Qadar. Kenapa? Agar kita hati-hati dan kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tiap malam. Seandainya kita nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar, gimana kita bisa kecolongan nanti? Dan kita pun terkadang malam bulan Ramadan ada kesibukan. Jadi adakah ibadah yang dimana sekiranya kita tersebut tahu atau nggak tahu, sadar atau nggak sadar kita mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar? Ada nggak caranya? Ada. Apa caranya? Jangan pernah tinggalkan sholat isya jemaah dan sholat subuh jemaah. Itu caranya. Apalagi sholat tarawih jangan pernah tinggalkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya jamaah, maka seakan-akan orang tersebut beribadah setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, maka seolah-olah orang tersebut itu beribadah semalam penuh. Artinya saking besarnya sholat jamaah subuh dan sholat jamaah isya. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, farqu ma bainana wa bainal munafiqin hudurul fajri wal atamah. Perbedaan antara kita dan orang-orang munafik itu menghadiri sholat jamaah subuh dan sholat jamaah isya. Sampai-sampai Nabi dalam hadis lain, hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi Muhammad bersabda, asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Paling beratnya, paling malasnya sholat jamaah bagi orang munafik adalah sholat subuh jamaah dan sholat isya jamaah. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Seandainya orang munafik tersebut mengetahui rahasia dan pahala yang tersimpan dalam sholat subuh jamaah dan sholat isya jamaah, pasti mereka akan datang meskipun harus merangkak datang dari rumah. Seandainya tahu rahasia Allah dan pahala yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang yang menghadiri sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Jadi kalau orang tersebut tiap malam bulan Ramadan tidak pernah absen isya jamaah, nggak pernah absen sholat subuh jamaah, apalagi sholat tarawihnya, apalagi tadarusul Quran,
pasti orang tersebut akan mendapatkan bagian yang sempurna daripada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Apalagi ada tahajudnya, apalagi ada witirnya, apalagi ada zikirnya. Yang penting tiap malam saja itu dirutinkan, pasti orang tersebut akan mendapatkan bagian yang sempurna daripada keutamaan atau fadilahnya malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan tahun depan dalam keberkahan. Dan apa ya, sekarang bulan Ramadan ini bisa dikatakan hampir pamit pada kita, hampir pamit. Di mana ketika ketika berpisah dengan sesuatu yang sangat luar biasa, kalau orang itu tidak merasakan kesedihan, berarti orang tersebut tidak merasakan bagaimana hebatnya atau keistimewaannya bulan Ramadan. Bagaikan gini, kita punya tamu orang yang mulia, kita senang. Tapi ketika dia pulang, kapan ya kesini lagi? Pasti gitu kan ya. Bulan Ramadan itu tamu yang sangat mulia, sangat luar biasa. Dan ini hampir pamit pada kita. Dan jangan khawatir, bulan Ramadan pasti datang. Pasti datang lagi bulan Ramadan tahun depan. Yang perlu dikhawatirkan umur kita sampai apa enggak. Itu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umur kita diperpanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah semoga dari awal bulan Ramadan sampai sekarang Allah taala menerima semua puasa kita, ibadah kita, dan semoga dosa-dosa semuanya yang kita lakukan di malam bulan Ramadan atau siangnya bulan Ramadan, semoga itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Dua tiga. Yang pertama, malam tersebut bukan dari sore, tapi dari maghrib. Malam itu bukan dari sore, tapi dari maghrib. Apa tanda-tandanya kalau malam tersebut diawali dari maghrib? Karena bulan Ramadan itu, ketika kita puasa di bulan Ramadan, puasanya siang apa malam? Siang. Kalau malam itu enggak puasa. Jadi kita boleh makan kapan? Maghrib, ketika malam. Jadi kalau seandainya sore itu dianggap malam, ya pasti sorenya sudah boleh makan, gak usah nunggu maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, niat puasa di bulan Ramadan kapan? Di waktu malam. Dan orang tersebut boleh niat puasa setelah maghrib sampai subuh. Seandainya sore dianggap malam, pasti orang tersebut boleh niat puasa sebelum maghrib. Seperti itu. Masalah kalau untuk masalah Lailatul Qadar itu beda lagi. Kalau masalah Lailatul Qadar seperti yang disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika dicontohkan dikiaskan atau dicontohkan pada hari Jumat. Ketika hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ada satu riwayat, roh-rohnya orang mukmin tersebut datang pada kuburan dan sekitarnya. Sehingga dianjurkan untuk ziarah kuburan ketika malam Jumat atau siangnya hari Jumat. Bahkan jangankan itu, hari Kamis sampai ke hari Sabtunya pun itu juga dianjurkan. Kenapa? Karena itu bertetanggaan dengan hari Jumat. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tersebut itu adalah malam yang dimana dari maghrib sampai subuh. Cuma keutamaannya tidak dari situ, tapi dari sebelumnya kita dianjurkan untuk menyambut. Bahkan
ada sebagian ulama yang mengatakan ketika malam itu ketepatan ketika malam Lailatul Qadar dan kita tidak menyadarinya, maka di siangnya Lailatul Qadar tersebut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada sisa-sisa berkah daripada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah efek positifnya Lailatul Qadar, tidak hanya di malam itu saja, pada sebelumnya dan pada setelahnya. Itu luar biasanya. Yang kedua, tentang apa? Hitungan Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Ketika kita menghitung, Imam Ghazali tersebut punya hitungan. Imam Ghazali punya hitungan, dan hitungan Al-Imam Al-Ghazali tersebut itu juga mengambil dasar daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Taharrau itu artinya hati-hatilah atau jagalah atau perhatikanlah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Imam Ghazali dengan ijtihadnya, Imam Ghazali tersebut meneliti dengan ijtihadnya bahwasanya ketika bulan Ramadan itu misalnya jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar tanggal 2 malam 29. Jika hari Senin 21, jika hari Selasa 27, jika hari Rabu 29, jika hari Kamis 25, jika hari Jumat 27, dan jika hari Sabtu. Jika hari Sabtu itu jatuh pada malam 23. Itu hitungannya Imam Ghazali. Hitungannya Imam Ghazali tersebut itu tidak ada dasar dalam hadisnya Nabi kecuali secara umum yang di mana itu di malam-malam ganjil. Makanya Al-Imam Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, beliau berbeda pendapat dengan Imam Ghazali. Bahkan menurut hitungannya Al-Imam Ibnul Arabi, ketika hari Sabtu maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Gitu. Jadi ada hitungan yang berbeda-beda. Makanya dengan hitungan seperti ini ada sebagian ulama yang mengatakan, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau berkata bahwasanya saya tidak pernah luput tiap tahun dengan hitungan ini mendapati malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Cuma Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali termasuk waliyun min auliyaillah yang di mana Allah Subhanahu wa taala buka mata hatinya sehingga bisa merasakan atau bisa seolah-olah ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ghazali punya pendapat seperti itu. Dan Imam Ghazali bukan tidak punya dasar, punya dasar. Apa? Hadisnya Nabi Muhammad yang umum tersebut. Perhatikanlah Lailatul Qadar malam ganjil terakhir bulan Ramadan. Nah, di malam ganjil itu lebih diteliti lagi. Gitu. Bahkan Al-Imam Syafi'i beliau berkata, malam Lailatul Qadar itu lebih diharap jatuhnya pada malam 27. Al-Imam Ibnul Arabi ketika hari Sabtu berarti jatuhnya pada malam 21. Itu artinya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka anggaplah semuanya Lailatul Qadar. Kalau Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dengan hitungan ini saya nggak pernah luput dari Lailatul Qadar. Iya, beliau Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili setiap malam bulan Ramadan tidak pernah tidur, ya pasti dapat. Gitu. Nah, kalau kita kan gitu. Beda. Kalau kita beda. Beliau Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Ibnul Arabi, Imam Ghazali, tiap tahun saya dapat malam Lailatul Qadar. Beliau, jangankan Ramadan, bukan Ramadan saja malam ibadahnya luar biasa, apalagi Ramadan. Gitu. Jadi seperti kelasnya beliau ini dengan hitungan atau enggak dengan hitungan pasti dapat Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, kalau kita mengandalkan hitungan, kalau tepat, kalau enggak tepat. Gitu. Jadi jangan andalkan hitungannya, tapi bagaimana mereka itu berpendapat dan bagaimana mereka itu mengamalkannya, seperti itu. Ya, makanya kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, ya sudah dari awal sampai akhir itu pasti dapat itu. Nah, jangankan dengan hitungan, dengan cara seperti ini baru kita pantas untuk mengatakan
Malam pertama bulan Ramadan sampai malam akhir bulan Ramadan ibadahnya luar biasa karena semuanya dianggap Lailatul Qadar. Baru kita bisa mengatakan dengan cara ini saya nggak pernah ketinggalan Lailatul Qadar. Ya iya. Gitu. Wah, ada yang lain? Hmm. Ya. Jin juga termasuk dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin termasuk umatnya Nabi Muhammad. Dan juga banyak dari jin yang mukmin. Disebutkan dalam suratul jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu ada cerita tentang jin yang dimana kisah di situ disebutkan bahwasanya ada beberapa jin yang iman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau iman pada Nabi berarti ada sejumlah banyak dari jin itu termasuk dari umatnya apa itu yang mukmin yang jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jin itu kan adalah yang tidak kasat mata. Apakah jin itu lebih tahu dari kita tentang Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Jin itu nggak kasat mata, tapi jin nggak tahu sesuatu yang gaib. Jin ini nggak tahu sesuatu yang gaib, itu jin nggak tahu. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu dibuktikan. Dulu manusia itu menganggap kalau jin ini tahu barang gaib, sesuatu yang gaib jin ini tahu, menganggap manusia itu tahu. Nabi Sulaiman membuktikan kalau jin itu nggak tahu sesuatu yang gaib. Dengan cara apa Nabi Sulaiman membuktikannya? Nabi Sulaiman itu kan adalah seorang nabi yang dijadikan raja oleh kaumnya. Sementara kaumnya Nabi Sulaiman itu terdiri dari manusia, jin, hewan, bahkan para nabi juga ada. Orang soleh itu apa itu? Anggap rakyatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman akhirnya memberi tugas pada manusia dan jin untuk melaksanakan aktivitasnya. Nabi Sulaiman sholat. Ketika Nabi Sulaiman sholat, Masya Allah, Nabi Sulaiman itu berdiri di mihrab. Nabi Sulaiman terus berdiri dan Nabi Sulaiman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, wafat pada saat berdiri itu. Yang dimana manusia semuanya itu menghormati Nabi Sulaiman. Jadi mereka itu aktivitasnya tetap luar biasa. Kenapa? Karena menghormati Nabi Sulaiman. Begitu juga jin. Menganggap Nabi Sulaiman masih hidup. Jadi aktivitasnya masih luar biasa. Tetap Nabi Sulaiman itu berdiri tetap. Dikira masih sholat. Sampailah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman, di situ Nabi Sulaiman jatuh. Itu. Dan disitulah manusia sadar kalau jin ini nggak tahu barang gaib. Seperti itu. Seandainya tahu ya pasti yang namanya. Jangan sekarang, di zaman dulu juga banyak yang nakal-nakal gitu. Jadi itu kan merasa dijaga, merasa dipantau oleh Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman itu ada di mihrab. Seperti itu. Dan nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman itu wafat kecuali ketika rayap memakan tongkatnya dan Nabi Sulaiman itu jatuh. Jadi jin itu tidak tahu barang gaib. Seperti itu, tidak tahu sesuatu yang gaib kecuali orang atau manusia atau jin yang Allah taala beritahu. Karena apa semua orang nggak tahu barang gaib? Semua orang pada secara umum nggak tahu barang gaib kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Para nabi, para utusan. Mereka semua juga manusia, tapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman menyebutkan dalam satu hadis tentang akhir zaman, bahkan tentang siksa kubur, bahkan tentang hari kiamat. Tahu dari mana Nabi Muhammad kalau bukan Allah yang memberitahukan? Seperti itu. Jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Tanggal 1 Syawal, Lebaran.
Oh, sejak Maghrib. Ya, antara senang dan sedih. Perasaan antara senang dan sedih. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan pada kita ketika hari Lebaran atau masuk ke bulan Syawal berbahagia, bersenang karena kita telah melaksanakan ibadah. Itu dianjurkan untuk senang. Kenapa? Karena kita alhamdulillah sempurna bulan Ramadan. Artinya alhamdulillah Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan sampai hari Lebaran. Itu kita harus merasa senang dengan cara seperti itu. Dan dianjurkan untuk merayakannya. Makanya ketika Lebaran itu pakai baju yang bagus, pakai baju yang baru, mandi. Kenapa? Itu kita merasakan kesenangan karena kita telah diberikan apa ya, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Bisa ngaji Quran lebih daripada sebelum Ramadan, bisa tarawih, terus bisa puasa, bisa sholat jamaah seperti itu. Terus orang yang nggak puasa gimana? Kita nggak berbicara orang yang nggak puasa. Orang yang nggak puasa jangankan Lebaran di mana saja itu beda ya kalau orang yang nggak puasa. Itu yang dimaksud adalah orang yang berpuasa. Makanya ada ulama yang berkata laisal id liman labisal jadid. Walakinal id liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu sebenarnya bukan orang yang memakai baju baru. Yang seharusnya merayakan Lebaran bukanlah orang yang punya pakaian baru, melainkan Lebaran tersebut dirayakan oleh orang-orang yang taatnya, ibadahnya bertambah. Wala liman tajammala bil malbus wal markub, bal liman ghufirat lahud dunub. Juga bukan orang yang tampil oke dengan pakaian yang baru, pakaian yang mahal, kendaraan yang besar, kendaraan yang mahal. Ya bukan juga punya mereka Lebaran tersebut. Tapi Lebaran ini punya orang yang dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Lebaran itu merayakan. Apa yang patut dirayakan? Bajunya. Kalau cuma merayakan baju nggak usah Lebaran. Tiap hari kalau ada baju baru berarti bisa merayakan. Ini enggak. Ini perayaan yang luar biasa. Perayaan dikatakan hari kemenangan. Kenapa? Karena kita bisa menahan nafsu kita. Meskipun lapar kita bisa nahan. Meskipun haus kita bisa nahan. Meskipun malas kita bisa nahan. Sehingga kita menang pada satu bulan itu. Sehingga kita merayakan kemenangan kita. Gitu. Bukan merayakan bajunya kita yang baru. Bukan merayakan penampilan kita yang oke. Bukan. Tapi kita merayakan karena kita dalam waktu satu bulan Allah Ta'ala berikan hidayat dengan cara Allah Ta'ala memenangkan kita. Menahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Gitu, seperti itu. Jadi itu dianjurkan untuk bahagia. Ya kalau berpisah dengan bulan Ramadan, ya kalau sedih ya pasti sedih. Yang namanya sesuatu yang mulia meninggalkan kita, kalau sedihnya ya pasti sedih gitu. Tapi kita dianjurkan untuk bahagia karena sempurna. Jadi kalau orang nggak puasa, orang nggak berpuasa, merayakan apa yang mau dirayakan? Bajunya, jangan nunggu Lebaran. Oke. Kalau cuma baju nggak usah nunggu Lebaran, kapan saja punya baju mau dirayakan bisa. Tapi enggak, ini khusus Lebaran. Jadi orang-orang yang tertentu yang merayakan itu. Jangankan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam satu hadis, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa aminan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap waktu buka itu ada orang yang dicatat bebas dari neraka, dan ada satu riwayat menjelaskan bahwa itu kira-kira 600.000 orang tiap hari yang dicatat bebas dari neraka. Jadi seharusnya kita itu bersyukur, senang, mengharap kepada Allah supaya kita menjadi salah satunya. Seperti itu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala di hari pertama bulan Ramadan mencatat ratusan ribu orang bebas dari neraka. Hari kedua dengan jumlah yang sama.
Hari ketiga dengan jumlah yang sama. Sampai ke malam 29 tiap hari Allah Ta'ala membebaskan orang-orang dari neraka. Dicatat oleh malaikat, dicatat bebas dari neraka dengan jumlah yang sama. Malam terakhir bulan Ramadan, malam 30, dari malam 1 bulan Ramadan sampai malam 29 bulan Ramadan, kalau misalnya tiap malam 600.000 dikali 29, jumlahnya berapa? Nah, di situ malam 30, malam terakhir, seperti itu banyaknya Allah Ta'ala mencatat kebebasan dari neraka. Gimana kita nggak bahagia? Gitu. Ya kan ya? Gimana kita nggak bahagia? Jadi kita harus berbahagia. Semoga kita dijadikan salah satunya. Gitu. Mungkin kita nggak mengharap yang istimewa, paling tidak kita mengharap salah satunya. Gitu. Seperti itu. Itu yang perlu kita bahagiakan. Ya, kalau sedihnya ya karena sudah nggak ada lagi bulan Ramadan gitu. Dan perlu diperhatikan, Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa? Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan itu kan dikurung ketika bulan Ramadan. Dikurung ketika bulan Ramadan. Dan ketika bulan Syawal, bulan Lebaran itu, hari di mana kita merayakan, dan di situ juga hari di mana syaitan itu bebas. Jadi syaitan yang dulu pernah menjerumuskan kita pada kemaksiatan, maka syaitan yang dikurung ketika bebas akan merindukan kita. Jadi syaitan itu lebih serakah untuk membuat kita celaka daripada sebelum Ramadan. Karena sudah 1 bulan istirahat. Kan gitu kan ya. Jadi sekarang waktunya kerja lagi gitu sih. Didatangi lagi itu. Sehingga Habib Umar berkata, orang yang mendapatkan cahaya Ramadan, berkahnya Ramadan, ketika syaitan itu mendekat dengan barokahnya bulan Ramadan, maka syaitan tersebut tidak akan mampu untuk mendekati dalam beberapa saat. Gitu. Nah, ketika orang tidak mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan, Masya Allah, langsung. Dan itu dibuktikan di depan mata memang. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba kita lihat. Ketika malam bulan Ramadan, Masya Allah, tarawih, sholat tarawih, sholat jamaah, puasa bagi yang melaksanakannya. Ketika hari lebaran sholat, hari lebarannya sholat. Ketika setelah sholat, banyak laki-laki perempuan yang boncengan tidak ada mahram, di tempat hiburan, di tempat wisata. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya apa tidak? Itu. Makanya ketika kita patut senang, tapi kita juga perlu hati-hati. Gitu. Siapa yang harus kita jaga? Pertama, diri kita sendiri dulu. Itu jaga benar-benar. Kenapa? Ya, sebagaimana syaitan itu dikurung di bulan Ramadan, maka syaitan itu juga ingin menjerumuskan kita pada kecelakaan sehingga bulan Ramadannya kita agar jadi percuma. Itu. Seperti itu. Makanya antara senang, sedih, dan hati-hati. Ada salah satu ulama yang berkata, dia menyebutkan dalam khutbahnya bahwasanya sebagian orang mukmin itu merasakan ketika bulan Ramadan bahwa dirinya dipenjara dan terikat. Sehingga ketika keluar bulan Ramadan merasa dirinya bebas dari penjara dan bebas dari ikatan. Sehingga bebas mau kemana-mana. Oh, mau lihat apa? Mau lihat film. Film apa? Film sinetron. Ditahan, masih Ramadan. Ya kan? Ditahan. Kenapa kok ditahan? Masih Ramadan. Setelah Ramadan, apa ya yang dulu pengen saya lihat? Setelah Ramadan. Kenapa? Jadi merasa bebas sudah. Ada sesuatu misalnya yang nggak boleh dilihat ketika orang puasa. Astagfirullah, masih Ramadan ini. Ketika Ramadan dicari lagi, mana ya yang dulu pengen saya lihat? Itu. Gitu. Jadi ketika Ramadan merasa dirinya terikat. Ketika keluar Ramadan merasa dirinya lepas. Gitu. Nah, ketika kita ingin menanyakan apakah ini yang terjadi apa enggak? Ternyata iya. Betul apa enggak? Kalau kita melihat anak-anak muda, ya gitu. Dan itu dibuktikan. Dibuktikan dari apa? Kebanyakan dibuktikan dari perilakunya. Enggak usah bicara.
Mereka bicara enggak ini, enggak, jangan itu. Perilakunya itu sudah menjadi bukti. Seperti itu. Bulan Ramadan ada di mana? Quran enggak pernah berhenti. Ketika bulan Ramadan lepas, waduh, Quran telak 3. Ya, enggak pernah ngaji artinya. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah. Ketika bulan Ramadan, paling ngaji Qurannya ketika baca Yasin saja ketika ziarah ke kuburan orang tua. Selainnya enggak ada. Ketika bulan Ramadan sholat tahajud. Kenapa? Mumpung ada kesempatan setelah sahur ada sholat tahajud. Ketika bulan Ramadan subuhnya telat lagi setelah begitu. Jadi menganggap enteng sudah, alhamdulillah akhirnya bebas dari Ramadan. Nah, artinya kita juga perlu jaga diri kita. Ketika bulan Ramadan ini jaga diri kita. Jangan buru-buru menilai orang, diri kita dulu ini jaga. Kalau kita menilai orang nggak ada habis-habisnya, dan jangan dengarkan orang yang menilai kita. Kalau kita mendengarkan orang yang menilai kita itu juga gak akan ada habis-habisnya. Kita nilai diri kita sendiri dan kita simak apa yang kita dengar dari perintahnya Allah, perintahnya Nabi Muhammad, penjelasan ulama mengenai hadis dan ayat Al-Quran. Itu yang perlu kita praktekkan. Jangan ngurusin orang dan jangan dengerin orang yang ngurusin kita. Wah, kata. Gimana? Bukan wajib, bukan wajib. Iya, setiap bulan Id, setiap Lebaran itu memang disunnahkan bagi kita untuk merayakan, pakai baju baru, seperti itu. Kita merayakan karena di situ cara perayaannya beda. Kalau Id ini apa? Cara perayaannya dengan sholat. Jadi kita juga ikut merayakan. Jadi ikut sholat maksudnya kan gitu kan ya. Cara merayakan juga ikut senang. Kalau kita merasa tidak menang, kita merasa banyak dosa, sudah kamu rayakan saja. Paling tidak meskipun kita nggak punya nggak punya atau kurang pantas lah untuk merayakan, paling tidak kita melakukan sunnahnya Nabi di hari raya tersebut. Ya, saya nggak pantas. Kenapa? Saya masih banyak dosa di bulan Ramadan, banyak kekurangan yang saya. Apakah pantas saya merayakan? Pantas atau nggak pantas? Karena itu perintahnya Nabi kita lakukan. Seperti itu. Kita lakukan. Lagi pula perayaannya tidak seperti yang lain. Perayaannya dengan sholat dan takbir. Seperti itu. Jadi kita mengumandangkan paling tidak meskipun kita nggak menjaga Islamnya kita dengan sempurna, paling tidak kita meninggikan nama Islam, syiarnya Islam dengan cara mengumandangkan Allahu Akbar. Itu perayaannya. Jadi nggak seperti yang lain. Kalau ulang tahun perayaannya pakai kue. Kalau ini pakai enggak. Kalau perayaan Lebaran beda. Perayaannya pakai dzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perayaannya pakai sholat. Perayaannya pakai silaturahim. Perayaan